gimana ya? Ini bukhoj itu apa ya? Semacam biasanya kalau orang asma itu kayak pakai digunakan untuk menghisap itu loh, untuk menormalkan pernapasannya lagi. Nah ini dipertanyakan apakah termasuk membatalkan puasa? Maka dilihat, nang duru idza kana hunaka rodat yakhruju minhu fa innahu yuftir wa idza kana hawa faqad fala yuftir wa la yastamilu as-shaim ila darurah. Kalau memang hisapan yang digunakan oleh pengidap asma ini nanti bisa mengeluarkan tetesan, maka jelas batal puasanya. Tapi kalau hanya sebatas angin atau udara, maka tidak batal, akan tetapi penggunaannya harus ketika darurat. Ya berarti ketika asmanya kambuh itu digunakan, kalau memang tidak sampai mengeluarkan cairan, hanya mengeluarkan gas, maka tidak batal puasanya. Ibtila urik la yuftilu bisalah satir surut. Menelan riak ini tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat. Yang pertama ayakuna kholison ghairu mukhtalitin bisyai'in, jelas riak yang murni tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ayakuna tohiron suci. Ayakuna min ma'dani rik ya. Bahasanya rik. Rik di sini itu maksudnya itu air liur itu loh. Air liur. Bukan riak ya, air liur. Itu menelannya tidak batal, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah ayakuna min ma'danihi ailam yakhruj minal famhata walau ila syafatain. Riaknya itu belum sempat keluar dari tempatnya, yakni dalam mulut. Sehingga kalau semisal ada air liur yang sudah keluar ke bibir, terus masuk lagi ke mulut, terus ditelan, maka batal puasanya. Karena sudah keluar dari makdannya, keluar dari tempatnya. Sehingga yang tidak membatalkan adalah air liur yang masih ada di dalam mulut. Hukmu ibtila inokhamah idza wasalat ila hadidohir wa huwa makhrajul kha fabtala hau batola somohu wa idza wasalat hadal batin wa huwa makhrajul ha fabtala fala yubtulu somohu. Lah adapun untuk menelan riak yang dari dalam ini batal kalau memang riaknya itu sudah sampai pada had dohir. Had dohir itu makhrajnya kok, tenggorokan sudah sampai tenggorokan makhrajnya kok terus ditelan lagi maka batal puasanya. Tapi kalau baru di hadul batin atau makhrajnya ha, huruf hijaiyah ha, maka hukum menelan riaknya tidak membatalkan puasa. Ama makhrajul ha fa inda Nawawi min hadi dohir wa inda Rafi'i minal batin. Adapun makhrajnya ha, huruf ha, itu menurut Imam Nawawi adalah termasuk hadud dohir, sehingga ketika ditelan dari situ maka batal puasanya. Akan tetapi menurut Imam Rafi'i itu adalah hadul batin, sehingga ketika ditelan dari situ maka tidak batal puasanya. Kemudian al-qai'u idza talabahu batola somuhu ama idza dara'ahu fasomu sahihun lil hadis fidzalika. Adapun muntah ketika sengaja muntah maka puasanya batal. Tapi kalau ghalabatul qai' artinya tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Lau tara ajunun auridatun batala asomu lil khuruj an ahliyatil ibadah. Seseorang yang di tengah-tengah bulan puasa itu tiba-tiba gila atau murtad, maka jelas puasanya batal karena dia telah keluar dari keahlian untuk melakukan ibadah puasa. Walau tara imaun nadoro ini staghraqa jami'un nahar lam yasiha. Tapi kalau ayanan, sakit ayanan, kejang, maka dilihat kalau dia kejang satu hari full saat waktu berpuasa, maka puasanya jelas batal. Wa in afaqa filah dotin minahari soha. Tapi kalau di siang Ramadan orang yang sakit ayan ini sempat sadar, tidak kejang lagi, meskipun sebentar, maka puasanya sah. Walau nama jami anahar kilala yasihu somuh kal igma wasohe anahu la yaduru li baqoi ahliyatil khitab wa turwu ridah mubtilil khuruj an ahliyatil ibadah. Ada pendapat kil yang mengatakan bahwa seseorang yang tidur sepanjang hari full saat puasa itu tidak sah puasanya karena distatuskan sebagaimana orang yang satu hari full dalam posisi ayan atau kejang. Tapi pendapat yang sahih itu orang yang tidur full selama siang hari saat puasa itu tetap sah puasanya. Karena ketika dia tidur satu hari full itu dia masih memiliki status ahli untuk melakukan ibadah puasa. Sehingga nggak masalah. Nah, kecuali kalau murtad ya murtad langsung batal puasanya. Karena kalau murtad sudah tidak Islam, sedangkan syarat sah puasa ya Islam. Yang rumu alal
mar'ati antasuma tatawuan wa zawjuha hadirun illa bi idnihi wa man sara'a fi saumil qada fa in kana alal faur lam yajuz al khuruj minhu wa in kana ala tarahi fa sahih annahu la yajuzu aidon. Lah, seseorang perempuan ini haram untuk melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada di tempat atau di rumah, kecuali atas izin suaminya. Jadi gini, suami itu memiliki hak tamkin, hak untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Sehingga kalau istrinya sengaja melakukan puasa sunnah, maka hak tamkin itu akan terhalangi oleh puasanya. Sehingga istri nggak boleh untuk melakukan puasa sunnah tanpa seizin suami, karena bisa menghalang-halangi hak tamkin suaminya, sehingga harus izin. Kemudian seseorang yang sudah masuk atau memulai untuk melakukan ibadah qada puasa, jika memang ibadah qada puasa ini kewajibannya adalah alal faur, artinya harus dilakukan, maka dia tidak boleh membatalkannya. Tapi kalau ala tarohi, suatu kewajiban kodok yang boleh ditunda-tunda ya, maka nggak masalah. Ketika dia sudah masuk terus dibatalkan lagi nggak masalah. Lanjut. Sunanu saumi yusanu tatyibu waqti saharin wa yusanu ta'jilu firti intayakona al huruf wa taqdimu ala sholat ilam yasa min ta'jilihi fawatal jamaah atau takbiratul ikram wa illa kudimat. Seorang disunahkan untuk mengenakkan sahur dan disunahkan untuk mempercepat berbuka kalau memang sudah yakin bahwasanya sudah masuk waktu berbuka, dan mendahulukan berbuka daripada sholat kalau memang tidak takut ketinggalan jamaah atau tidak takut ketinggalan takbiratilnya imam. Jika takut maka boleh untuk tidak berbuka dulu tapi sholat dulu. Falau ta'arodo at-ta'jil alama wa ta'khir ala tamri kudima al-awal. Sehingga ketika semisal bertentangan, artinya kalau dia mendahulukan nanti bukanya hanya bisa pakai air, tapi kalau mengakhirkan buka bisa pakai yang manis seperti kurma, maka tetap didahulukan yang awal, yakni pakai air nggak apa-apa. Min adabi saumi soimi ingda iftorihi bilma ala yamu jauh ida wadu'au fifihi balyab tali'ahu li ala yadhaba bihulu fi famihi. Di antara adab, sesuatu yang bersifat adab ini nggak wajib ya. Orang yang sedang berbuka puasa adalah tidak melepeh air yang telah ia minum atau sudah dia letakkan di mulutnya, tapi langsung ia telan supaya bau mulut orang puasa itu bisa ikut tertelan juga. Wahisanu ghuslun anahwi jinabatin qoblal fajr ala yasila al-ma'u ila batini uduni audubri idaktasala ba'dal fajri. Seseorang disunahkan untuk mandi junub ketika sebelum fajar supaya airnya nanti tidak sampai pada dalam tubuh, dalam kuping atau dubur ketika dia mandi setelah fajar. Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan bahwa ketika air itu masuk karena mandi wajib atau ibadah wajib, toharo wajib, itu nggak membatalkan puasa, sehingga nggak masalah. Lau ta'arodat karohatu masih tibili so'im wa karohatu rod ditibi fajnabul masih awla li ana karohatahu tu'adi ila nuksonil ibadah. Ketika memang kemakruhan daripada menyentuh wangi-wangian bagi orang yang puasa ini bertentangan dengan kemakruhan mengembalikan tip, maka hukum didahulukan kemakruhan daripada menyentuh wangi-wangian karena bisa mengurangi ibadah. Min sunani taftiru so'imi faqad dzakara Ibnu Abdissalam man fatara sitatan wa salasina so'iman kana kaman soma adroli anau khasola mislu sawa bisaumi sitatin wa salasina yauman wa ya biqadri syami ramadan wa sitatin min syawal faqad qala man soma ramadan wa tabisin min syawal kana kasiyami dahari. Intinya adalah seseorang yang melakukan puasa Ramadan secara full terus ditambahi 6 hari saat Syawal setelah hari raya, setelah 1 Syawal berarti mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 puasa, maka pahalanya seakan-akan puasa 1 tahun full, saumud dahri. Selanjut. Wa min sunani bal wa akaduha kathratul jud wa darsil Quran wa mudarasatihi wa tahajjud faqad akhraja as-saikhon Ani bin Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa adalah berbuat dermawan, jud, membaca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan juga sholat tahajud. Wa fi khabari Tirmidzi anna wa ta'ala
jawadun yajibu yuhibbu al jawad karimun yuhibbu al karim. Wa fi muslimin anhu ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ila atau faja'ahu rajulun fa atau ghanaman baina jabalaini faraja ila qaumi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yaksa al faqih. Waqat madaha. Jadi ini ada suatu cerita Rasulullah ketika memberikan seseorang padahal orang itu enggak muslim ya, itu Rasulullah ketika memberikan itu enggak eman-eman sehingga sampai orang yang diberikan itu tidak apa namanya memberikannya tidak tidak hitung-hitungan saking langsung los diberikan. Akhirnya orang itu mendapat hidayah karena merasa kagum dengan kedermawanan Rasulullah. Waqat madaha ba'dul ajwad bima la yaku illa bi judi sallallahu alaihi wasallam bahwa ta'awadun basul kaf itu syair itu bisa dilewati aja nggak apa-apa. Intinya itu memuji apa namanya kedermawanan. Yusanu wa yata'akadu iksarul ibadah fil asril awakhir min Ramadan. Syahri Ramadan. Waja'a musadafat rojaan musadafatul lailatul qadar alati alama fiha khairu minal amal fi akhfi sahrin. Seseorang disunahkan untuk semakin memperbanyak ibadah di 10 hari akhir bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal 20 malam 21. Karena diharapkan dia bisa melakukan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar yang mana di situ amal itu dilipat gandakan sampai seakan-akan beramal 1000 bulan. Faya turja fi autoril asr awakhir wa arja inda syafi'i lailatul hadi wa salasa wa isrin. Nah, menurut para ulama, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 hari akhir bulan Ramadan, tanggal-tanggal ganjil. Berarti malam 21, 23, 25. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, malam 23 itu adalah apa namanya waktu waktu yang diperkirakan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wa qala Al-Ghazali wa ghairu anha ta'lamu fihi minal yaum awal min syahri fa in kana awaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a faya lailatun tis'in wa isrina aw yaumul isin faya. Kalau Imam Ghazali mempertimbangkan pertimbangan Imam Ghazali masalah penentuan malam Lailatul Qadar itu dilihat dari hari pertama bulan Ramadan. Kalau hari pertama bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 29. Tapi kalau hari awal bulan Ramadan hari Senin maka jatuh pada tanggal apa namanya 29 9 juga. Kalau jatuh pada hari Senin maka jatuh pada tanggal 27. Perkiraannya seperti itu. Jadi penentuan tanggal bulan penentuan malam Lailatul Qadar itu disesuaikan dengan awal hari Ramadan itu apa. Ini menurut Imam Ghazali ya. Waqala ba'du mundu balagot sinur rijal ma fatatni Lailatul Qadar bihadil qaidah. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau mengamalkan teori Imam Ghazali. Sehingga karena teori Imam Ghazali ini beliau pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian al-ikhtijam makruhun. Beliau masih ada kendala jaringan.
Mohon untuk ditunggu nggih. Bisa lanjut halamannya. Langsung eh tadi itu wa yukrahu aidon tadawwuqut ta'am biduni hajatin, menyicipi makanan dengan tanpa adanya hajat itu juga makruh. Wa yukrahu aidon samur royahin wa nahya minal aturat, mencium bau wangi-wangian itu juga makruh juga. An Ali karoma wajah qala kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal alam tasma'u ta'ala yaqul inama yataqabbalu minal muttaqin wa qala fadluhu law alimta ana wa ta'ala yaqbalu minni misqala khardalatin lakana ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha li an wa ta'ala yaqul inama yataqabbalu minal muttaqin. Ya, intinya ayat itu digunakan untuk apa namanya, dijadikan sandaran gitu, apa ya, balu mini miskolah hordalah. Ya saat ibadah puasa itu jangan nyium yang enak-enak supaya diterima. Kila wakana yada'una wasitata asyhurin ayat lugahu Ramadan sumaya da'una sitat asyhurin ayat taqabbalahu minkum wa kana ba'dum yahzanu min yaumil id fayuqalu innahu yaumus surur fayaqulu na'am walakin maula ya amaroni bi amalil adri aqabbalu minni au roddahu alayya. Jadi ini ada cerita orang yang ragu setelah bulan Ramadan, bukannya senang hari raya malah ragu apakah amalnya itu diterima atau tidak. Bahkan akhraja an Ibnu Hibban anahu sallallahu alaihi wasallam su'ada al mimbar faqala amin amin fasa'ala andalika faqala fasu'ila andalika faqala inna Jibril atani faqala man adraka syahrul Ramadan walam yaghfir lahu dakhala nar fa abadawu kul amin faqultu amin wa man adraka abawahi au ahdihuma falam ya birrohuma famata fatahul nar fa abadawu kul amin amin faqultu amin waman dakarat ingdahu falam yus waman dukirat waman dakarta ingdahu falam yusolli alaika famata dakhulanar fa abadawu kul amin faqultu amin. Intinya itu ginilah, seseorang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni itu maka masuk neraka. Seseorang yang masih sempat untuk hidup bersama kedua orang tuanya tapi dia tidak melakukan birrul walidain maka juga masuk neraka. Kasusnya sama, seseorang yang intinya dapat kesempatan untuk menjawab sholawat kanjeng Nabi enggak menjawab juga sama. Wa fi khabari Ibnu Khuzaimah man fatara iman kana lahu itqan minan nar wa man khafafa an mamlukihi kana lahu itqan minan nar wa fihi aidon. Seseorang yang melakukan puasa maka terbebas dari neraka sama dengan orang yang meringankan beban budaknya. Ini juga selamat dari neraka.
Wa fi aidan istaksiru fihi min khoslatain tardawna bihima rabbukum wa khoslatain la ghaniya lakum anhuma. Fa amal khoslatain alatani tardawna bihima rabbukum syahadatu alla ilaha illallah wal istighfar wa amal la ghaniya lakum fastas'aluna wa aljana wa tasta'iduna bihi minan nar. Jadi dua perkara yang mana kita harus ridho, yakni mengucapkan syahadat atau melakukan syahadat, sesuatu yang membuat kita itu diridhoi oleh Tuhan kita, mengucapkan syahadat, istighfar. Itu juga kita harus selalu meminta agar masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Fahadil hisol arba'a al-madhkurah fil hadis kullu minhuma sababun lil itqi wal maghfirah. Karena empat perkara ini adalah sebab daripada dapatnya maghfirah. Kemudian kalimat tauhid. Ya mungkin sampai itu dulu lah. Mungkin sampai itu dulu. Sekarang masuk sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang mempunyai pertanyaan, langsung bisa ditanyakan dengan langsung open mic atau ketik lewat chat. Dipersilakan. Saya yang pertama tanya, Ustaz, halo apakah dengar? Ya. Nah, tadi kan kalau menyegerakan berbuka, itu kan termasuk sunnah. Ya. Saya pernah dengar ada yang bilang, kalau kita itu mengakhirkan Hmm. buka dengan sengaja, malah itu hukumnya makruh, Ustaz. Gimana itu? Gini loh, makro itu berbeda dengan khilaful aula. Jadi makro itu suatu hukum yang diambil dari suatu hadis atau Quran, dalil lah yang melarang sesuatu tersebut, cuma larangannya tidak bersifat haram. Berarti bisa diambil, bisa diistimbat, bisa diambil hukum bahwa itu makro. Tapi kalau khilaful aula itu adalah suatu tindakan yang meninggalkan kesunahan. Akan tetapi tidak ada hadis khusus yang menyinggung hukum meninggalkan kesunahan itu. Sehingga tinggal diimplementasikan saja. Kira-kira ada nggak hadis khusus yang melarang orang itu mengakhirkan iftar? Kalau nggak ada berarti hukumnya mentok khilaful aula karena dia meninggalkan kesunahan berupa mendahulukan iftar. Sebenarnya sesimpel itu, tinggal nyari aja. Artinya omongan kayak gitu nggak bisa berdasar kalau tidak ada argumennya. Lah argumennya tadi, kalau memang nggak ada hadisnya ya, atau nggak ada dalilnya nggak bisa dikatakan makruh karena makruh itu nahyun maksus, suatu larangan yang spesifik. Lah suatu larangan itu bisa dikatakan spesifik ketika disinggung oleh dalil syariat secara spesifik juga. Sehingga kalau tidak ada dalil yang mengakomodir larangan itu secara spesifik, maka hukumnya itu hanya khilaful aula, yaitu. Oke, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaannya Ya terkait, mungkin sudah itu. ya. Ini kalau pertanyaannya terkait selain puasa nggak apa-apa. Gimana Ustadz? Ya nggak masalah. Oke, ini ada yang tanya. Ya nggak apa-apa. Apakah semua bunga bank Ya nggak apa-apa. termasuk riba yang diharamkan? Atau ada pengecualian untuk bank konvensional dalam kondisi tertentu? Riba bank ya. Ya, Bank ya bang. iya.
Ini ya, kita harus mengkaji permasalahan masalah riba itu seperti apa di dalam fikih. Jadi riba itu salah satu bagian daripada pembahasan riba itu adalah riba korot. Riba korot adalah suatu riba yang dimunculkan karena akad hutang piutang. Lah gambarannya adalah ketika ada seseorang yang melakukan hutang kepada orang lain, kemudian saat akad hutang orang lain itu mensyaratkan untuk membayar lebih sebagai bunganya. Itu yang riba korot yang haram. Itu seperti itu. Sehingga dari pendapat itu salah satu cara untuk menghela keharumannya, meskipun hukumnya makro ya, menghela atau menghindar dari hukum keharumannya. Salah satu caranya adalah sebelum akad hutang itu terjadi, maka antara pihak yang menghutangi mukrid sama yang dihutangi mustakrid ini sudah bersekongkol bahwa mereka dia akan membayar lebih. Cuma saat transaksi ini perjanjian Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lain. Bisa langsung diketik ya. Atau kalau berani open mic, nanti bisa langsung ditanyakan setelah Ustadz selesai menjawab pertanyaan dari tadi apa ini Mbak Dailivia ya. yaitu intinya hanya ada satu pendapat ulama yang masih melegalkan riba bank karena mengkaji bahwa itu statusnya bukan riba. Tapi ada yang mengatakan itu akad tamwil atau istilahnya adalah apa namanya semacam apa ya? Semacam kerjasama. Jadi uangnya itu bukan atas nama riba, akan tetapi atas nama kita membayar jasa bank karena telah menghutangi kita. Cuma itu ada satu pendapat yang mengatakan seperti itu. Cuma ya kalau rata-rata tetap haram. Yang para ulama yang lain rata-rata tetap mengharamkan. Ya mungkin itu. Gimana Mbak? Apa ada follow up pertanyaan? Mungkin ada di beberapa bagian yang tidak difahami. Berarti kita tidak boleh menggunakan bank ya? Ya, Mungkin Ustaz. tapi kan sulit itu. Makanya Yos mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa saya pernah baca Fatawi Azhar Mesir itu nggak masalah karena memang nggak dikonsep sebagai koret, nggak dikonsep sebagai apa yang dikatakan para ulama. Konsepnya itu uang itu distatuskan sebagai uang apa ya, jasa lah, yang mengatakan seperti itu. Uangnya itu bukan sebagai syarat ziyadah sehingga nggak dikatakan riba koret, tapi uangnya sebagai ganti untuk apa namanya mengakomodasi biaya bank. Ada juga yang mengatakan bahwa riba itu kenapa kok harus melakukan pembayaran lebih karena memang
mempertimbangkan inflasi uang kertas. Jadi uang kertas kan setiap tahun terutama rupiah itu kan nilainya turun. Sehingga mau nggak mau yang bayar lebih karena kalau nggak bayar lebih nanti dibayarnya nanti uang sudah posisi turun kalau membayarnya dengan kadar yang sama kan kasihan pihak banknya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Kajiannya itu muter ke situ-situ aja. Artinya untuk menghindari bahwasanya praktek itu adalah riba adalah status uangnya itu jangan dikatakan suatu kelebihan yang dibayarkan atas nama hutang. Kalau gitu sudah pasti haram, pasti haram. Nggak mungkin ada celah kalau itu. Tapi statusnya adalah sebagai uang, sebagai ganti daripada biaya administrasi bank. Karena beberapa ulama Indonesia juga menghalalkan bank. Termasuk Mbah Maimun Zubir juga menghalalkan bank. Karena memang beliau nggak menggolongkan itu sebagai riba korat. Jadi akadnya itu bukan akad riba korat itu. Ya mungkin itu. Gimana Kak? Bisa difahami? Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau gitu saya tanya Ustadz. Ya, Eh, yang kita pahami adalah kalau kita beribadah ketika malam Lailatul Qadar, maka pahala kita itu kan berkali-kali lipat ya. ya. Akan tetapi saya pernah mendengar bahwasanya kalau kita melakukan dosa dan itu ngepasi malam Lailatul Qadar, maka dosa kita juga berkali-kali lipat. Gimana itu? Apa? Dosa. Iya, dosa yang kita Itu nggak lakukan disinggung itu. pada malam Lailatul Qadar. Nggak disinggung. Gimana ya? Saya tuh sering ngomong bahwa seorang muslim itu harus berpikir optimis. Karena ada hadis yang sangat ekstrim sekali bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraka. Seseorang yang memiliki masa lalu pernah zina dan mencuri pun asal di hatinya masih ada kalimat tauhid itu masih berpotensi masuk surga. Apalagi kalau hanya dosa-dosa yang fasik. Dosa-dosa fasik atau hakwa itu gampang sebenarnya diselesaikan. Taubat, istighfar, dimaafkan. Nanti dilakukan lagi taubat, istighfar, ya gitu terus. Grafiknya gitu terus itu sudah selesai. Yang sulit diselesaikan ya kabair, dosa besar sama dosa hakul adami. Ya itu yang nggak bisa dimaafkan. Memiliki hutang, nggak dibayar. Itu sebenarnya permasalahan dosa itu nggak semengerikan itu sebenarnya. Jadi kemanya masih muslim. Karena gini, kalau eh, keselamatan versi umat Islam tidak lebih hebat daripada keselamatan versi orang Kristen. Di dalam orang Kristen itu kan yang penting dia nyanyi bisa masuk surga. Maka agama Islam akan kurang populer dan kurang diminati oleh orang. Makanya saya pernah membahas bahwa ceramah yang menakut-nakuti jamaah itu hukumnya haram. Ceramah yang di situ isinya adalah menakut-nakuti jamaah, dikit-dikit ini semuanya haram. Karena itu tarweul muslim, meneror orang Islam. Orang Islam sudah pusing dengan urusannya. Makanya kalau masalah dosa itu sebenarnya gampang lah. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada yang tanya lagi. Apakah membayar pajak kepada negara bisa menggugurkan kewajiban zakat? Atau Beda. keduanya adalah entitas yang sama? Beda. Jadi zakat itu di dalam kitab salaf itu yang paling cocok dalam kasus zakat adalah kasus ibaratnya ya. Subbab yang menyinggung menyinggung pajak itu muksun, bab muksun. Lah bab muksun itu hanya disinggung di beberapa kitab kontemporer. Karena zakat versi ulama salaf itu pajak versi ulama salaf itu berbeda dengan ulama zaman sekarang. Pajak zaman dulu itu namanya jizyah. Lah jizyah itu adalah upeti yang dibayarkan oleh orang-orang kafir yang numpang di negara Islam yang masih menggunakan sistem khilafah. Nah itu memang diperbolehkan. Tapi kalau di zaman sekarang ya kasusnya muksun. Sebenarnya itu nggak masalah. Karena uangnya juga secara ideal ya harusnya. Kalau tidak dikorupsi ya harusnya. Uangnya memang dialokasikan untuk kepentingan negara. Jadi itu berbeda dengan zakat. Dan nggak bisa menggugurkan juga karena dua hal yang berbeda. Ya mungkin itu.
Gimana Kak? Apakah ada follow up pertanyaan atau sudah selesai? Ya, ternyata sudah Ustadz. Terima Eh, kasih. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih. ya, Satu kali pertemuan atau dua kali pertemuan lagi hatam. iya nggak apa-apa. Jadi muamalah. Ya, fikih muamalah nggak apa-apa. Oke, Coba cari PDF-nya Kitab Takrir Rasadida aja, yang muamalah. oke, siap. Kalau nggak ada, muin nggak apa-apa. Oke. Eh, s- Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir. Oh, kayaknya nggak ada. Ditutup aja ya. Ya, Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai mengikuti kajian Risalah Fisiam. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini, sore ini, bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi sekitar kita. Dan kami ingatkan lagi, untuk pertanyaan-pertanyaannya, wis eh, terserah aja. Jadi kalau memang itu terkait dengan puasa, nih, bagus. Kalau tidak terkait dengan puasa, nggih, silakan untuk ditanyakan. Dan kita tidak membatasi dari segi materi yang dibahas oleh ustadznya pada hari itu. Jadi pertanyaan apapun, jika itu masih dalam koridor fikih, ya silakan ditanyakan. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih Ustadz. Terima kasih yang ikut pada kajian hari ini. Semoga besok masih bisa mengikuti kajian yang insya Allah barokah ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok sore lagi.